Ladies and gentlemen, prior to this official visit, the government of the Republic of Indonesia and the government of the State of Palestine have also signed a humanitarian grant agreement on countermeasures of the impact of COVID-19 pandemic for Palestinian society. We hope that this agreement would be beneficial for the people of the State of Palestine and strengthen relations between Indonesia and the State of Palestine. Next is joint press statement by the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo, and the Prime Minister of the State of Palestine, His Excellency Dr. Muhammad Shtayyeh. To start, we would like to invite the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo, to deliver his joint press statement. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Perdana Menteri Shtayyeh, ahlan wa sahlan, selamat datang di Jakarta, selamat datang di Indonesia. Ini merupakan kunjungan resmi yang pertama Yang Mulia Shtayyeh ke Indonesia sebagai Perdana Menteri. Indonesia dan Palestina adalah sahabat dekat. Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Indonesia juga secara konsisten terus mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam pertemuan tadi ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama, kesatuan dan perjuangan bangsa Palestina. Dunia saat ini sedang menghadapi tantangan yang luar biasa dan tantangan lama, yaitu penyelesaian masalah Palestina belum juga berhasil diselesaikan secara damai dan adil. Dukungan internasional terhadap perjuangan Palestina perlu terus didorong dan saya tekankan pentingnya kesatuan di antara bangsa Palestina. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kesatuan Indonesia lah yang membawa Indonesia dapat merebut kemerdekaan. Oleh karena itu proses rekonsiliasi perlu terus didorong dan Indonesia siap memfasilitasi rekonsiliasi faksi-faksi yang ada di Palestina. Saya juga menyampaikan dukungan Indonesia agar Palestina menjadi anggota penuh di PBB. Yang kedua terkait kerjasama ekonomi. Saya gembira perdagangan kedua negara terus meningkat. Pada Januari sampai Juli tahun 2022 naik 21,28% dibanding tahun lalu. Indonesia telah memberikan fasilitas unilateral berupa pembebasan biaya masuk untuk kurma dan zaitun dari Palestina ke Indonesia dan akan diteruskan nanti untuk produk-produk yang lain dari Palestina. Ini merupakan bentuk lain dukungan Indonesia kepada Palestina dan Indonesia berharap kerjasama ekonomi dapat terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, saya menyampaikan komitmen Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan kapasitas. Beberapa hari yang lalu telah ditandatangani MOU perjanjian hibah bantuan baru pemerintah Indonesia kepada Palestina. Selain itu juga Indonesia dalam proses penyaluran bantuan kepada Palestina melalui UNRWA dan ICRC. Bantuan ke Palestina bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat sipil. Saat ini MUI tengah memproses pembangunan rumah sakit Indonesia di kota Hebron, Palestina. Selain bantuan kemanusiaan, Indonesia juga memberikan bantuan pengembangan kapasitas untuk mempersiapkan negara Palestina yang merdeka. Dan dalam beberapa tahun terakhir Indonesia telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 2.000 warga Palestina dan hari ini ditandatangani MOU pembangunan kapasitas untuk mendukung pendirian otoritas obat dan makanan independen di Palestina. Kedepan pemberian bantuan pengembangan kapasitas akan terus kita lakukan antara lain untuk UMKM, e-commerce dan penanganan bencana. Sebagai penutup, sekali lagi saya tegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Terima kasih dan saya persilahkan Yang Mulia Perdana Menteri Shtayyeh untuk menyampaikan pernyataannya. Terima kasih.